Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Hasan Bayuni dan rekan saya Haris Adrio. masih tetap di sudut simpang 5, sudut ternyaman untuk diskusi yang bergizi dan mengedukasi. Nah, pada podcast kali ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Mungkin lebih tepatnya bukan kehadiran, kita berkunjung ke sebuah tempat yang istimewa dengan tamu yang istimewa, yaitu Bupati Kabupaten Kebumen yang baru saja terpilih dan kemudian dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, Mas Hari, Sudut Simpang 5 yang luar biasa memberikan informasi akurat dan pemahaman untuk masyarakat. Pak Arif, tujuan kami ke sini yang pertama tentu untuk silaturahim. Kemudian yang kedua kami ingin mengucapkan selamat atas pelantikan dan sumpah jabatan kemarin pada tanggal 26 Februari. Yang alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk hadir dan ikut berdoa bersamalah untuk kebaikan Pak Arif. Ada sebuah pertanyaan menarik Pak Arif yang jujur sampai saat ini saya pun masih bingung secara pribadi. Ini periodisasi Pak Arif sebagai Bupati Kebumen dan Bu Rista itu sampai 2022, 2024 atau 2026. Nah, karena informasinya masih simpang siur ini Pak Bupati. Kira-kira gimana Ji? Saya izin buka masker dulu. Yang pertama, terima kasih atas ucapan selamat dan doa untuk kami setelah supportnya. Jangan lupa tetap berikan support dan masukan yang sifatnya membangun untuk pemerintahan kami. Tentunya pemerintahan ini insya Allah sesuai visi dan misi adalah bagaimana kita menjadikan Kabupaten Kebumen lebih sejahtera, mandiri dan berakhlak. Di sini akan bisa terjadi ketika kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dengan rakyat ini betul-betul terjadi. Makanya dalam visi misi tersebut sudah jelas tertuang di situ mewujudkan Kabupaten Kebumen lebih sejahtera, mandiri dan berakhlak bersama rakyat. Jangan sampai pembangunan itu dari atas ke bawah, jadi harus bersama-sama masyarakat memberi supportnya kita support dengan baik. Insya Allah pemerintahan kami tentunya sesuai aturan adalah 5 tahun dari 2021 sampai 2026, tetapi ada undang-undang yang menyatakan bahwa akan ada pilkada serentak di tahun 2024. Jadi kami prediksi pemerintahan kami itu akan sampai 2024 ataupun serah terima di 2025. Oleh karena itu, pemerintahan yang kita hitung prediksinya kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun ini betul-betul harus efektif dan efisien serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Ini yang sangat penting. Jadi kerja dimulai dari start pelantikan, itulah kita langsung untuk kerja yang kita sebut istilah kata gaspol pada kita melaksanakan kampanye kemarin betul-betul gaspol betul. Karena kalau terjadi antara 3 sampai 4 tahun sudah tidak ada saatnya berpangku tangan. Yang tadinya selesai kami memiliki agenda selesai dilantik kami akan anjang sana sekretariat dengan Dr. Hasan Bayuni dengan tokoh-tokoh dan lain-lain. Ternyata hal itu belum bisa kami laksanakan karena pada saat kami dilantik esok paginya kami langsung kerja. Dan yang terpenting adalah bagaimana menyusun strategi ke pemerintahan karena anggaran tahun 2022 ini sudah mendekati untuk diketok. Ini paling penting. Jadi jangan sampai kita berpangku tangan tidak melihat anggaran seperti apa, kita tidak tahu arahnya kemana. Jangan sampai anggaran itu hanya copy paste. Nah, sehingga visi misi kami tidak tercapai. Ini akan sangat tidak enak ketika nanti pertanggungjawaban diberikan ternyata visi misi kami banyak yang tidak tercapai. Ini akan menjadi beban kami, sehingga lebih baik kami dari hari pertama langsung bekerja, langsung rapat, kita semua kumpulkan dan kita bekerja. Insya Allah siang malam alhamdulillah ASN kami, PNS-nya itu hebat-hebat, kepala dinasnya luar biasa. Ketika beliau-beliau ini kita ajak rapat di atas jam 10 pun masih datang. Jadi kita program dari siang terus sampai sore, pada asar, pada maghrib, bahkan yang menunggu jam 10 sampai Pak, apakah besok atau bagaimana? Saya tanya, Pak Kepala Dinas kalau memang sudah tidak atau sudah ngantuk gitu ya, besok pagi juga boleh.
Tapi justru beliau, justru saya nggak enak dengan bapaknya. Oh nggak apa-apa kalau saya dengan Burista, wakil ini akan sangat nyaman. Silahkan, justru semakin malam semakin sunyi. Vitaminnya apa Pak Arif? Vitaminnya semangat dan air putih. Alhamdulillah setiap datang pasti ada air putih hangat. Alhamdulillah. Satu hari pasca dilantik gitu ya, Iya, betul. langsung di berita muncul bahwa sholat subuh ditanyakan dan meninjau kondisi jalan Pak. Itu Betul. kenapa harus kondisi jalan dulu Pak yang ditinjau Pak? Ke depan bagaimana Pak? Ya, jadi kita tahu ada Kabupaten Kebumen kan, Kebumen yang beriman. Iman di sini kan identik dengan keimanan seseorang, dengan kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya mayoritas kita adalah mayoritas Muslim, dan kita juga harus melakukan pendekatan diawali dengan doa. Insya Allah ketika pagi menyingsing kita sudah awali dengan doa. Kita berharap apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu hal yang paling penting. Sehingga langsung kami menuju ke masjid, kita melihat kondisi seperti apa di masyarakat. Alhamdulillah pelaksanaan daripada sholat subuh masyarakatnya juga mematuhi protokol kesehatan. Jadi kami hadir di masjid tersebut tidak kami beritahukan, jadi tidak kamu ke sana. Jadi pokoknya besok saya akan sholat subuh, langsung just jalan ke masjid tersebut. Nah, gitu. Makanya camatnya tidak tahu, ya kan? Memang tidak kami beritahukan. Kami ingin melihat langsung bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Alhamdulillah berjalan cukup baik. Kemudian pada saat kami menuju ke satu titik, karena memang kami sebelumnya wakil bupati kan sudah melihat betul bagaimana kondisi infrastruktur di Kabupaten Kebumen. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen, masyarakat boleh cek sampai sekarang cukup memprihatinkan. Bahkan kalau kita lihat mobil goyang-goyang seperti mau roboh, intinya Pak sudah terlalu dalam. Pertanyaannya adalah bagaimana? Pak, ini jalan saya kok nggak bisa dibangun. Pemerintah mengatakan kita tidak ada dananya. Yang pertama, kedua belum masuk anggarannya, ya kan? Tetapi ingat, pemerintah harus mampu menjawab apa yang menjadi keresahan oleh masyarakat. Kalau pemerintah tidak hadir untuk menjawab keresahan masyarakat, terus nanti masyarakat mau mengadu ke siapa? Mengadu ke presiden terlalu jauh, ya kan? Gubernur pun juga jauh di sisi utara. Yang terdekat adalah bupatinya. Bupati, wakil bupati hadir, dan alhamdulillah bisa ditangani. Kita bawa alat berat ke sana, kita uruk dengan batu-batu, ditarik tanah kanan kirinya rata. Hari itu juga ya? Hari itu juga. Tetapi memang belum diaspal ataupun belum dicor, karena memang anggarannya itu nunggu nanti ada anggaran yang berjalan. Itu bukan berarti ketika ada keluhan kami tidak bisa berbuat. Ini salah menurut kami. Jadi kita memiliki saudara-saudara, ada Basnas, ada Lazismu, ada Lazisnu, dan lain-lain. Ini bisa kita komunikasikan. Oh perlu ini kita komunikasikan. Kalau memang anggaran tidak ada, insya Allah mereka ini yang akan semangat untuk membantu. Ketika memang untuk infrastruktur, kita cari untuk beli splitnya, untuk beli batunya, makadamnya, kita gelar. Itu insya Allah bisa. Memang tidak senyaman yang diharapkan, tapi paling tidak sudah mengurangi rasa keresahan. Intinya adalah pemerintah harus hadir di masyarakat sebelum masyarakat itu menjerit. Gitu. Terkait dengan program 100 hari Pak, ini menjadi pertanyaan awam gitu ya Pak. Apa yang akan dilaksanakan di Kebumen seperti yang dulu pernah Bapak sampaikan, ada golab layanan administrasi kependudukan, lalu ada tak anter ya Pak, tak anter mengenai data kependudukan terintegrasi, sama keteplik keterbukaan informasi terkait dengan festival anggaran. Itu mungkin apa festival anggaran ini gimana Pak maksudnya Pak? Anggaran yang di festival anggaran kok difestivalkan. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kami menganggap semua kerja kami adalah 100 hari. Jadi semuanya intinya apa? Kita gas cepat. Tapi memang kita juga tidak menutup mata, pasti masyarakat sudah terbiasa karena ada brand yang mengatakan 100 hari apa sih yang dihasilkan. Padahal kan ada program yang tidak bisa selesai dalam 100 hari. Sehingga kita harus bedakan yang mana yang selesai dalam 100 hari, yang mana terus menerus, dan tidak hanya 100 hari terus selesai, tidak. Justru 100 hari ini sebagai pondasi awalan ketika kita akan melangkah program-program yang lain itu Pak Dr. Mas Heri. Jadi 100 hari ini itu adalah pijakan kuat kita untuk program selanjutnya. Bukan 100 hari selesai sudah ya,
SKS-nya sudah selesai, tidak dipelajari lagi, sudah gitu kan. Berarti nanti ada 100 hari kedua, 100 hari terus, berikutnya. dan ini akan ditarik terus, gerbongnya akan semakin ditarik. Ibaratnya kereta, kita lah locknya, kita ini gerbong depannya, yang belakangnya ini harus tetap menempel. Jadi beberapa hal program 100 hari seperti tadi disampaikan ke Mas Hari, alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan hari Senin, kita melaksanakan launching program 100 hari. Masyarakat bisa melihat ada di alun-alun kita pasang, kemudian kita pasang sirine untuk memperlihatkan, kemudian juga kita di acara resmi di sini kita langsung tanda tangan seluruh kepala dinas, asisten, sekda semuanya sama-sama tanda tangan fakta integritas yang kita papan dan akan kita papang. Kita akan papang di alun-alun, ini sudah ditandatangan baik itu yang tertulis di surat ataupun yang memang tertulis di banner. Ini menunjukkan bahwa fakta integritas adalah komitmen kita menjadikan pemerintahan Kabupaten Kebumen clean and clear, good government dan open government, baik dan terbuka. Baik juga sudah cukup, tetapi akan lebih baik ketika keterbukaan ini. Kalau memang kita tidak ada hal-hal yang tidak perlu ditutupin karena kita berbuat curang, ya insya Allah open up, nggak ada masalah. Masyarakat tanya, ya ayo kita komunikasi. Jadi pada saat launching kemarin, alhamdulillah beberapa program sudah berjalan seperti Golab. Kita tahu bahwa Golab ini kalau kita tarik dari sudut pandang Simpang 5 ini, ya kan? Adalah Saya kira Golab yang di jembatan. makanan khas kita. Iya. Tetapi di sini ada kesederhanaan, ada kesederhanaan. Para pedagang Golab mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarganya, dibuat dengan cara yang sederhana, digoreng gitu kan, kita makan empuk dan enak, ya kan. Kesederhanaan itulah sangat penting untuk menyongsong pemerintahan. Karena itu terinspirasi dari Golab tadi, kita siapkan program namanya Go, layanan administrasi kependudukan. Kita tahu bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki EKTP. Ini sudah zaman terbuka, sudah zaman cepat, zaman semuanya sudah digital. Kalau tidak memiliki EKTP gimana ceritanya? Pondasi dasar manusianya itu adalah identity. Oleh karena itu kita siapkan EKTP, salah satunya adalah pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren setelah kami cek berulang-ulang, ternyata banyak santri-santri yang tidak sempat untuk ngurus KTP karena pembelajaran di sana ketat, di asrama. Terus bagaimana? Apakah mereka harus datang ke Dukcapil berbondong-bondong? Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Ini hal yang tidak mendidik. Oleh karena itu kami hadir ke sana, kita bawa alatnya ke sana, dilaksanakan. Ada yang 3 hari, ada yang sehari selesai, ada yang 2 hari. Intinya apa? Santri atau masyarakat rekam EKTP yang sudah 17 tahun langsung jadi. Yang belum 17 tahun ini diberikan kartu identitas anak. Kenapa ini kami laksanakan identitas dasar inilah sebagai single identity, nanti akan kita matchingkan dengan DTKS, kita matchingkan dengan bantuan beasiswa dan terus menerus. Identitas dasar kalau masyarakat tidak memiliki, rugi masyarakat kita. Siapa yang tidak maksimal dalam berbuat ini? Pemerintahannya, bupatinya, wakil bupatinya, itu yang harus dipersalahkan. Sehingga Golab ini akan kita siapkan ke depan adalah mobil pelayanan kependudukan. Memang tidak bisa di awal langsung, tetapi insya Allah dalam 100 hari akan kita kan ada lelang, ada pembelian kendaraan, ada nanti di permak dulu ya, disiapkan sistemnya, IT-nya masuk. Ini ada tujuannya ora antri, ora suwe, cepat dadi. Nah ini harapan kami. Jadi semuanya serba praktis, efisien, tidak mahal. Karena apa? Kita tahu kalau masyarakat di pegunungan itu untuk turun ke gunung minimal naik ojek 100.000. Kalau PP 200.000. Kalau sekali jadi, kalau bolak-balik, ya kan? Oleh karena itu hadir ke sana masyarakat. Misalkan ada yang perlu akte, bikin di mobil itu. Kemudian ada yang keluarganya sudah meninggal mungkin mau untuk akta waris, bikin di situ, mudah sekali. Jadi kita hadir. Bahkan kan zaman sekarang kakak itu bisa ngeprint sendiri, tetapi harus ada rekam dulu. Kalau tidak melaksanakan rekam dulu semuanya ya tidak jadi kakak. Ini paling penting. Terus kemudian juga keterbukaan informasi seperti tadi disampaikan Mas Hari, bahwa
festival anggaran yang tadinya memang konsep kami secara grand adalah kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini loh anggaran yang kami miliki 2,7, 2,8, 2,9 triliun kurang lebih, inilah yang akan kita gunakan untuk masyarakat itu Pak Dokter, Mas Hadi. Jadi ini akan kita gunakan, masyarakat bisa melihat. Disinilah masyarakat akan ikut andil dalam pembangunan, kolaborasi inilah yang akan kita ciptakan. Di situ ada pameran UMKM. Tetapi untuk pameran UMKM ini, kondisi pandemi ini belum kami laksanakan. Tetapi festival anggaran tidak bisa ditunda lagi. Kami menjabat hari itu juga langsung kita rapatkan semua dokumen, semua apapun untuk anggaran kita tarik semua. Insya Allah di tengah kondisi pandemi COVID sekarang ini, di alun-alun akan kita papangkan untuk pemerintah kabupaten, kemudian di dinas-dinas di masing-masing dinas, di kecamatan, di tiap-tiap kecamatan, di desa, di masing-masing desa. Ini juga salah satu menjadi prioritas lomba untuk desa nanti. Intinya Pak, intinya adalah keterbukaan informasi itu harus dilaksanakan. Jadi ketika ada NGO atau lembaga swadaya masyarakat, Pak Bupati, tolong dong saya mau tanya anggaran ini untuk apa? Sudah tidak perlu lagi. Buka di alun-alun ada, buka di websitenya ada, semuanya ada. Tidak perlu datang, tinggal buka. Oh ternyata Pak Bupati menggunakan anggaran 1 juta untuk beli rumahnya pribadi misalkan, ya kan? Bisa ketahuan itu. Jadi tidak perlu lagi kita tutup-tutupan. Karena ini adalah kewajiban kami menggunakan anggaran dari rakyat untuk rakyat. Itu. Berarti akses untuk masyarakat tahu tentang anggaran itu lebih mudah. Lebih mudah dan harus lebih mudah. Itu yang paling penting. Bagaimana kalau terkait ini Pak Bupati, ada program terkait dengan Sibusah yang terkait dengan santri-santri untuk biaya studi, dan itu akan seperti apa konsepnya? Kalau nggak salah ada Sibusah, kemudian ada juga program untuk agar Bapak Asuh dan Basuh kalau tidak salah. Itu nanti konsepnya seperti apa kira-kira Pak Bupati? Santri harus diberikan kesehatan, tidak hanya santri, masyarakat juga ya. Ini akan kita siapkan armada yang di situ disiapkan tenaga medis. Kalau Pak Dokter kan paham bahwa kesehatan itu jangan sakit baru datang ke dokter. Preventif sekarang, ya. Iya. Zaman sekarang dokter pun melayani komunikasi, betul nggak? Datang dok, kalau saya kurang tidur karena kerja malam, kira-kira apa sih vitaminnya? Dokter akan memberikan arahan, konseling. Nah, inilah akan kita siapkan kendaraan untuk melayani santri-santri, khususnya apalagi di tengah pandemi COVID ini. Santri ini harus diberikan pemahaman yang sudah di dalam tetap di dalam, untuk keluar harus dibatasi, kegiatan tetap harus dilaksanakan, dicek kesehatannya. Apabila memang ada yang kurang sehat, mungkin batuk, pilek atau panas, segera diobati. Kalau menunjukkan gejala-gejala COVID harus diangkat langsung, ditaruh di pengobatan di rumah sakit. Itu tujuannya. Jadi kesehatan itu harus hadir di tengah masyarakat. Jadi petugas kesehatan melakukan pengecekan deteksi dini, konseling, itu yang kami harapkan. Jadi kita tahu bahwa angka kematian ibu ini juga di tengah pandemi COVID juga meningkat, otomatis angka kematian ibu hamil ya, otomatis angka kematian bayi juga meningkat. Nah disinilah bahwa kita harus cepat menangani. Kita tadi di Alien juga ada masukan kami di desa kami Pak, kemarin ada 2 orang ibu hamil melahirkan meninggal. Ini kan cukup keprihatinan ketika mereka memang di ritme, misalkan ini adalah memang risiko tinggi ya, risiko tinggi, otomatis saya awal kan di ritme dengan baik. Ketika mendekati kita siapkan posko untuk menunggu kelahiran. Jadi misalkan di Gombong ada rumah sakit, di situ kita siapkan posko, tinggal di situ, kemudian makanannya kita siapkan, untuk yang menunggu juga disiapkan, karena dia punya risiko tinggi, otomatis kan cepat. Jangan sampai dia ada di Selogiri ke Gombong, ini perlu waktu bisa 1 jam lebih loh. Karena memang kadang-kadang meninggalnya karena keterlambatan itu. Betul. Jadi inilah yang sangat penting. Jadi yang ada di pegunungan sana, risiko tinggi, tidak harus di puskesmas kan, harus di rumah sakit ya, harus di rumah sakit. Kita sudah siapkan posko-posko, sudah ada rumah singgah namanya, rumah singgah ini sudah kita siapkan. Jadi ini harus diberitahukan ke masyarakat. Masyarakat bisa mengisi di rumah singgah dengan ada yang nungguin, nanti kan dokter bisa saya kan
sudah bisa memprediksi ini sudah bukaan 1, ini bukaan 2, bukaan berapa. Itu kan paling penting, Bu. Ini kan penting intinya. Jadi jangan sampai masyarakat itu sudah risiko tinggi, kita kurang jeli terhadap permasalahan tersebut, ya sudah bisa fatal pada kita. Itu salah satunya. Komunikasi juga sangat penting, betul nggak? Jadi ketika ada ibu hamil yang terpapar COVID, ini juga harus diberitahukan. Oleh karena itu kita berikan kegiatan hamil di usia 35 minggu, ini harus kita rapid antigen. Setelah di rapid antigen untuk menjaga keluarganya dengan baik. Jadi keluarganya yang mungkin sering keluar kota juga komunikasinya untuk dibatasi, atau nanti di usia tambahannya bisa dititipkan di rumah, sehingga tujuannya apa? Dokter juga selamat. Karena kita tahu untuk mencetak dokter kan bukan hal yang mudah ya, sangat sulit, apalagi dokter spesialis ini kan. Jadi semuanya selamat, ibunya selamat, bayinya sehat, dokternya pun selamat. Jadi masyarakat yang terpapar COVID yang sedang hamil tidak perlu takut. Justru dengan kejujuran, dokter itu akan mempersiapkan diri. Oh, ini karena kena COVID, jadi saya harus pakai masker, pakai pelindung dan lain-lain. Kita bayangkan dokter itu melayani bisa 6 kelahiran, bisa 10 kelahiran. Jadi tidak mungkin akan mengecek satu persatu. Tapi kalau sudah di-input dari awal, dokter ini akan tenang. Nah, ini juga kemarin ada sahabat kami yang ada suster untuk melahirkan dan dokternya itu terpapar COVID. Ya begitu setelah melahirkan tidak jujur, dicek ternyata COVID. Iya, kemarin saya demam. Nah, ketika jujur kita rapid antigen ternyata dia memang COVID, ya otomatis tetap akan dilayani dengan baik, tetapi petugas medisnya dia akan lebih menjaga diri. Itu yang paling penting. Ini menurut saya cukup istimewa programnya karena ini terkait dengan langkah preventif untuk ibu-ibu yang memang punya resiko terkait dengan kehamilannya, sehingga harapannya angka kematian ibu bisa terkontrol. Mungkin kalau boleh sedikit usul mungkin Pak Bupati bisa kolaborasi dengan rumah sakit untuk ada semacam perda khusus di Kebumen, misalkan rumah sakit wajib menyediakan semacam rumah singgahnya. Jadi tidak hanya posko, ada rumah singgahnya. Nah, terkait dengan nanti pembiayaannya kan bisa tadi kolaborasi dengan lembaga sosial, lembaga zakat dan sebagainya, sehingga kalau ada perda masing-masing rumah sakit harus menyediakan misalkan 1 tempat tidur atau 2 untuk rumah singgah. Ya, itu mungkin masukan aja. Luar biasa, namanya dokter masukan tepat. Ini yang paling penting. Karena di rumah sakit sudah ada ruangan yang memang diwajibkan rumah sakit di Kebumen menyiapkan, itu kan otomatis akan menyiapkan semua. Betul. Pak Edi tolong dicatat dengan satu lagi, program Bapak Asuh. Kita tahu bahwa kemiskinan Kabupaten Kebumen cukup tinggi, tapi kita katakan bukan miskinnya. Kabupaten Kebumen terkaya nomor 35. 35. Mindsetnya bagus. Tujuan kami ini memberikan energi positif. Kita pengen kaya nomor 20, kita pengen kaya nomor 10. Kalau kita miskin kita langsung down. Tapi kalau kita kaya, kekayaan kita sekitar 30 kita harus tingkatkan. Nah, disinilah kita ada program Basuh, adalah Bapak Asuh. Kabupaten Kebumen, kabupaten yang beriman ini memiliki banyak pondok pesantren, dan kita tahu pondok-pondok pesantren juga sudah banyak yang sepi, ya kan? Oleh karena itu, nanti standarisasi untuk pondok pesantren akan kita ciptakan. Kita tahu di sini ada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, ya kan? Kemudian juga ada sekolah boarding school, gitu kan. Nah, anak-anak miskin ini yang dari DTKS ini akan kita ambil, kita sekolahkan dengan pembayaran gratis dari pemerintah kabupaten. Kalau pemerintah kabupaten Kebumen sanggupnya 1.000, 1.500, 2.000, harus mulai melangkah. Saya rasa itu, misalkan
Di Muhammadiyah ada boarding school, kita titipkan di sana, kita mampunya 1 bulan 300.000, ternyata di sana 500.000. Saya yakin di Muhammadiyah sendiri pun akan ada bantuan dari Lazismu misalkan. Kemudian kita titipkan di Nahdlatul Ulama, di pondok pesantren, ternyata lebih tinggi juga. Saya yakin di sana juga ada Lazismu. Ini kerjasama seperti ini akan semakin baik dan akan tepat sasaran. Ini yang paling penting, tepat sasaran. Oleh karena itu DTKS kita akan benarkan, EKTP kita harus wajibkan, rekam EKTP untuk anak-anak sedini mungkin pun harus sudah kita siapkan. Jadi anak-anak yang sudah SMP sudah rekam EKTP, apalagi SMA kelas 1 itu sudah rekam EKTP. Ketika dia menginjak 17 tahun, ulang tahun, dia akan bangga memegang KTP-nya. Jangan sampai seperti kita 21 tahun karena mau untuk macam-macam baru kita bikin KTP, mungkin mau kuliah atau mau kemana keluar kota ya kan. Sekarang ini kita berikan ke mereka. Karena ketika anak lahir itu sudah memiliki NIK, kakaknya kan sudah tertera itu kan, itu insya Allah tidak akan berubah. Oleh karena itu kita harus cetak, berikan KIA, berikan EKTP, itu sangat penting. Terkait program ekonomi mungkin Pak Bupati, saya pernah mendengar program Eko Handal, ada Lawet Muda Kreatif atau Dawir Pemuda dan Kewirausahaan. Ini kira-kira ke depan akan seperti apa konsepnya Bapak? Karena saya masih muda juga, kepengen bisnis juga biar sukses kayak Pak Bupati. Amin. Biar punya pesawat terbang. Gimana Pak Bupati terkait dengan program ekonomi ya, minimal untuk anak-anak muda lah? Anak-anak muda ini kan haus-hausnya informasi Iya. Haus-hausnya pengetahuan, itu akan justru membangkitkan kebangkitan untuk kabupaten Kebumen. Tetapi kita prihatin ketika banyaknya pengangguran justru dari anak-anak muda yang kreatif ini, kemudian yang memiliki sumber daya yang luar biasa, semangatnya masih hebat, kekuatannya masih bagus. Mereka itu program yang tadi disampaikan Pak Dokter, salah satunya kita masukkan dalam Kebumen Ekonomi Handal. Kebumen Ekonomi Handal ini akan kita siapkan plut. Kita memiliki plut di sebelah barat pom bensin Banjar itu. Plut itu akan kita rombak di situ untuk menjadi wadahnya perdagangan. Jadi kumpul bakul itu akan ada di situ, lantai atasnya disitulah program untuk walet muda kreatif. Jadi Disnaker ke depannya harus memberikan pelatihan yang tidak hanya copy paste, datang bengkel-bengkel, nukang-nukang, itu betul tetap harus ada ya, tetapi harus melek juga, ada teknologi. Kita tahu Jack Ma itu bisa kaya karena teknologi, bukan karena membuat handphone, tetapi bisa memanfaatkan handphone, betul nggak? Nah, oleh karena itu pemanfaatan teknologi ini akan kita wadahkan ada di lantai atas di plut tadi. Di kumpul bakul, nanti akan di sana Dekranasda juga akan kita tarik di sana, dan kita juga ada Indomart, Alfamart, ini juga kita bisa menjadi partner dalam memasarkan produk-produk yang itu secara langsung untuk masyarakat, tetapi online itu akan kita berikan wadah di situ. Kita ada program Simbok untuk para pedagang. Kalau tidak dikreatifkan oleh anak-anak muda, ditangani oleh dinas, saat dari subuh ketemu subuh ya tidak akan berjalan dengan baik, karena dinas itu akan sibuk dengan kegiatan yang lain. Tapi kita berikan kepada anak muda, kita gaji anak mudanya di situ, gaji yang standar UMR misalkan, tapi dia akan bangga memiliki pekerjaan, dia bisa menularkan kreativitasnya, dia mengembangkan ilmunya, ini yang paling penting. Jadi ke depan ekonomi handal Kabupaten Kebumen harus ditopang justru oleh anak-anak muda. Jangan sampai anak muda karena sudah perut lapar, di rumah nganggur, nggak enak sama orang tua, dari sekolah minta duit, sudah tamat masih minta duit, akhirnya bekerja ala kadarnya, sehari 20.000, sehari 30.000, ketemu sebulan di bawah UMR. Kita tambah miskin nanti. Kapan kayanya kalau terus begini? Tapi kalau dia kreativitas, entrepreneur, intinya entrepreneur yang akan kita dorong, kewirausahaan akan kita dorong. Ketika dia bisa mendagangkan gula semut, dia bisa mendagangkan keset, dia mengkreatifkan serabut kelapa menjadi media tanam, bisa ekspor ke Jepang walaupun sedikit-sedikit lama-lama bukit. Tetapi kalau dia mampu dalam 1 bulan menghasilkan 5 juta, 10 juta, dia akan bangga sekali. Memang
ingat ya, dalam bisnis itu ada naik turun. Iya. Alhamdulillah hari ini 5 juta, besok 50 juta, besok kembali 5 juta. Tetapi 5 juta ini adalah 5 juta kebanggaan. Bukan 5 juta kita boleh sumbangan-sumbangan ya, bukan. Tetapi kreativitas. Saya dulu pada saat baru jadi polisi, itu saya beli motor. Boleh tanya istri saya, itu hidupnya saya dorong, baru hidup. Saking banyak duitnya itu. Jadi saya dorong-dorong baru hidup, iya. Tapi saya bangga saya bisa punya beli motor sendiri. Kalau saya minta bapak saya, insya Allah dikasih. Memang bapak saya itu supir truk, alhamdulillah bapak saya selain supir truk memiliki cara pandang yang berbeda. Saya lihat dari kawan-kawan supir truk. Saya SMA, tapi jangan ditiru. Saya SMA itu sudah naik hardtop. Jadi ibaratnya kalau ini saya pakai untuk dinas pun bangga saya. Tapi kebanggaan di luar. Tapi kalau kita bisa dari hasil tangan sendiri, jerih payah sendiri, keringat sendiri, ini akan dari dalam kita bangganya. Kita akan memacu. Oh, hari ini saya bisa beli motor, bisa didorong hidupnya. Besok beli selah, besok beli starter, besok listrik dan lain-lain itu. Intinya kuncinya adalah sekecil apapun penghasilan kita harus mulai dari pijakan kaki sendiri. Apakah kita mendagangkan dagangan orang, baju orang, seperti di Kuarasan ada di sana pengrajin membuat daster. Coba kalau daster itu kita tradingkan melalui online, saya cek ke sana harganya 20.000, sedangkan kalau dibeli sama emak-emak itu bisa 60.000. Coba kalau kita tradingkan, kita jual 30.000, kita jual 40.000, jangan dihitung beli satunya. Kalau belinya 1.000, 10.000 kali 1.000 udah 10 juta. Dan dalam dunia internet ini kan tidak terbatas, dari mana-mana pembelinya, bisa dari Jawa Timur, dari mana. Kita tinggal naruh ke paket, naruh kemana, titipan kilat, ini kan cepat sampai itu. Ya, karena sekarang pekerjaan yang sangat booming itu maklar, Pak Bupati. Gojek itu kan maklar ojek, gitu. Atau mungkin Tokopedia kan maklar jualannya banyak orang. Kemudian terkait salah satu program kerja yang cukup menarik, Pak Bupati, adalah Tani Mulyo, peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarprasnya. Itu ada Banyu Mili kalau tidak salah dan Omah Pompa. Itu seperti apa, Pak? Jadi begini, kita tahu mayoritas penghasilan masyarakat Kabupaten Kebumen adalah agrobisnis dari sisi pertanian ya. Sisi pertanian, nilai tukar tani kita harus kita tingkatkan. Nilai tukar tani berarti kesejahteraan pendapatan petani. Jadi ketika nilai tukar tani kita naikkan, harga gabah pada saat panen tidak jatuh. Kalau pas lagi panen jatuh, otomatis untuk menutup saja sudah pas-pasan. Bagaimana beliau-beliau ini sebagai pejuang untuk kesejahteraan kita, perlu ditingkatkan kesejahteraan. Salah satunya insya Allah akan kita buatkan RMU, Rice Milling Unit. Salah satunya bagaimana masyarakat ketika petani ini memanen padinya, merontokkan padinya, sudah tidak perlu lagi untuk menjemur di tepi jalan menggunakan terpal, ditunggu siang malam, ditunggu takut kena hujan, kemudian diangkut-angkut. Itu perlu waktu mungkin sekitar 3 atau sampai 5 hari mungkin ya, atau bahkan kalau rendang bisa 5 hari. Kalau terlambat mengeringkannya bisa berasnya mutunya berkurang, agak berkuning-kuningan, bahkan bisa hitam. RMU ini ada di Desa Kaliputih, Kecamatan Kudu Binangun, yang insya Allah akan saya usahakan untuk dapat diresmikan oleh Pak Presiden. Ini adalah kami minta bantuan dari CSR, dan kita tahu bahwa anggarannya kurang lebih 20 miliar. Ini sama sekali tidak menggunakan APBD. Nah, di sini nanti petani ketika merontokkan padinya tadi, dimasukkan karung, kemudian digiring ke RMU, ditimbang. Timbangannya pun besar di sana. Timbang, kemudian dikeringkan 30 ton kapasitasnya, untuk 7 jam dia akan kering. Dan di situ bisa di-setel kering, kadar air 14, kadar air 15, kadar air 12, itu bisa tergantung kebutuhannya. Misalkan untuk bulog, untuk pemasok bulog sekian kadar airnya 13, 14 misalkan, kita bisa setel di situ karena dengan teknologi. Jadi 7 jam mereka
mereka bisa tunggu di situ, ada tempat penunggu, di situ tempat sharing berkumpul, di situ juga ada pembelajaran untuk kelompok tani, kampung tani di situ di RMU tadi. Kemudian selesai dia bisa ngecek ternyata hasilnya setelah dikeringkan, dibersihkan apa tuh yang kulit-kulitnya yang gabuk ya bisa dipisahkan, kotoran dipisahkan, kemudian dia akan mendapatkan ternyata gabah yang tadi sekian karung jadi sekian karung setelah kering. Setelah kering. Bagaimana selanjutnya? Pak, ini saya titipkan. Tidak apa-apa. Pak, saya jual sekarang. Insya Allah harganya akan harga yang baik. Kemudian akan dipecah kulit di situ. Istilah kata diselip. Nah, setelah diselip, tentunya berasnya itu akan menjadi beras standar masih. Kita memilih di situ ada 3 teknologi, tidak menggunakan teknologi kimia, tetapi menggunakan teknologi gesek. Gesek dengan kecepatan tinggi sehingga beras-beras tadi akan menjadi beras premium. Jadi beras tadi nanti akan mengkilat seperti batu akik ketika digesek akan mengkilat. Nah, nanti dari situ beras tersebut akan terpisah menjadi 4 kategori: kepala yang utuh, pecah 2, pecah 8, dan menir. Nah, nanti yang kepala ini akan langsung dibungkus di situ, kita kasih merek, nanti mereknya belum dikeluarkan. Nanti ini adalah merek produk Kebumen. Nah, ini akan dipasarkan di kota-kota besar. Ketika ini laku keras, otomatis ya petani akan lebih sejahtera. Ini yang paling penting. Harganya baik. Kemudian di situ akan diberikan pembelajaran. Kemudian di situ juga akan dikoneksikan dengan LPG. LPG kalau kurang petani mungkin pulang mau masak, LPG-nya ada di situ. Kemudian pupuk juga bisa dibantu dari situ. Yang pasti adalah ketika petani memang perlu permodalan, sudah tidak perlu lagi ijon. Tidak perlu lagi ijon. Tidak sedikit yang ijon masalahnya kan di petani. Ijon dibelinya pasti jatuh. Secara agama ijon itu juga haram, ya kan? Nah, inilah kehadirannya dari RMU ini. Di sana ada BUMDes Nusantara, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk para petani. Jadi tidak perlu ijon-ijon lagi. Jadi yang berikutnya adalah kita tahu bahwa di musim kemarau banyak sekali area persawahan yang kering. Banyu Mili itu tadi rumah pompa. Rumah pompa tadi kita ciptakan rumah pompa, kita ciptakan semacam penampungan air, kemudian kita dorong untuk mengaliri padi-padi yang ketika mereka menanam padi sudah hijau, kemudian kering, mati. Nah, ini akan menjadi kerugian yang besar. Berapa ratus hektar yang akan mati seperti ini. Tapi kalau kita hadirkan rumah pompa, kita dorong untuk pengairan di sawah-sawah ini, masyarakat juga tidak akan rugi. Rumah pompa ini, kalau di musim hujan memang tidak perlu, tapi di musim kemarau kayak kemarin kemarau panjang, berapa banyak nih yang kering tanpa bisa ditanam. Tapi kalau bisa ada air yang mungkin bisa ditanam palawija. Kalau banyak juga bisa ditanam dengan padi juga. Tidak menutup kemungkinan di tengah kemarau bisa ditanam padi karena airnya yang berkecukupan. Sumber air di bawah kita cukup banyak. Kita juga sudah ada contohnya di Bulus Pesantren, di Ambal itu sudah ada rumah-rumah pompa yang cukup baik. Ini harus kita support ke depan. Rumah pompa kalau bisa tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, tetapi menggunakan listrik atau bahkan dengan teknologi matahari. Kalau menggunakan teknologi matahari kan lebih efektif, efisien. Kemudian dengan listrik itu perbedaannya cukup jauh. Kalau dengan BBM misalkan kan, dia belinya misalkan kurang lebih 60.000, sedangkan menggunakan listrik cukup 20.000, sepertiganya. Untuk satu area tertentu udah dihitung sama ahlinya. Jadi seperti itu. Jadi kehadiran kita salah satunya adalah menguatkan basis perekonomian kita dari sisi agrobisnis, para petani. Nilai tukarnya akan kita tingkatkan, yaitu satu dengan penjualannya, pendampingannya, hingga juga menyiapkan rumah-rumah pompa. Ketika kemarau tetap mereka bisa mendapatkan penghasilan. Kalau banyak gabah, banyak hasilnya, para petani pun akan tertidur pulas. Itu yang paling penting. Ya, tapi satu hal Pak, terkait ini masih nyambung mengenai pertanian, karena kayaknya ini sering menjadi pertanyaan untuk di
di para petani Ya. terkait dengan pupuk. Ketersediaan pupuk ini mungkin tidak agak melenceng lah dari program tani Ya, hijau ini. sempat hot kemarin. Sempat hot gitu karena Iya, karena itu kelangkaan. agak ramai kelangkaan pupuk itu. Pupuk itu sebenarnya ada. Iya. Jadi yang dipermasalahkan di sini adalah pupuk yang subsidi. Hmm. Pupuk subsidi. Pupuk subsidi ini kan kewenangannya kan dari pusat. Hmm. Jatahnya terbatas dari pusat. Misalkan kita mengajukan 300 ton, turun 150 ton, pasti akan terjadi kelangkaan. Nah, pupuk yang belum dimanfaatkan dengan maksimal adalah pupuk organik. Memang pupuk organik ini perlu waktu, disebar sekarang, 1 tahun kemudian baru akan terasa, tapi akan meningkat terus baik. Inilah demplot-demplot ini akan kita juga siapkan untuk masyarakat. Kemudian juga kita akan siapkan juga BUMD. Insya Allah akan kita bekerja dengan legislatif bagaimana kita membuat BUMD sehingga BUMD ini akan bisa menjualkan pupuk non subsidi dengan harga yang terjangkau. Keuntungannya akan dikembalikan kepada petani ketika terjadi kekurangan. Misalkan pupuk subsidi harganya 2.500, tetapi non subsidi harganya 6.000. Ketika yang subsidi ini habis, ini kan menjadi kewenangan pusat. Kita pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa secara teori, tapi dengan kreativitas ini pemerintah kabupaten akan hadir untuk masyarakat. Keuntungannya tadi kita siapkan untuk masyarakat kembali. Istilah kata kita berikan operasi pasar atau CSR tadi. Jadi misalkan masyarakat ini harganya 1.500, ini masyarakat bayar 3.500, kan tidak perlu membayar yang 6.000 tadi, jadi cukup 3.500. Insya Allah masyarakat pun akan terbantu sekali, tidak perlu terjadi kekurangan yang hebat. Tapi jangan sampai udah terjadi pupuk langka seperti kemarin, kita tidak bisa berbuat sama sekali. Harus ada jalan tengahnya. Masyarakat ini harga pupuk 6.000, kita bisa memberikan subsidi 2.000, jualnya adalah 4.000. Insya Allah masyarakat juga akan nyaman. Kalau sampai belinya pun 6.000, yang belinya pun sesuai yang harga keekonomian atau harga pasar, ya masyarakat menjerit. Karena ketika pupuk naik, harga hasilnya pun harusnya naik, tapi belum tentu naik. Disebarkan di jambu kristal, jambu kristalnya naik, nggak laku, ya kan? Ini yang paling penting, jadi harus ada keseimbangan. Pemerintah harus hadir. Misalnya nanti BUMD yang akan nangani untuk salah satu untuk menjawab kelangkaan pupuk tadi. Ini mungkin mewakili pegiat seni Pak Bupati. Kita tahu di masa pandemi ini kan kemudian pegiat seni menjadi salah satu profesi atau mungkin orang yang sangat terdampak lah, karena wayang tidak diperkenankan, kemudian juga pariwisata. Nah, saya melihat ada program serbu terkait dengan membumikan budaya khas dari Kebumen. Itu nanti konsepnya akan seperti apa Pak Bupati? Konsepnya adalah seperti kemarin pada saat kami pelantikan pun di DPRD, tetap ada seni dan budaya, ada tari di sana. Tapi tarinya cukup 3 orang. Seperti tadi saya dengan acara dengan kepariwisataan, itu juga dengan tarinya 5 orang. Terus yang hadir di situ 50 orang. Itu bagaimana caranya? Event ini tetap harus dilaksanakan minimal lokal, by lokal. Terus teknologi ini dimanfaatkan. Jadi ada mohon maaf ya, ada YouTube dan lain-lain, ada TikTok mungkin. Jadi dilaksanakan, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten memberikan pendampingan. Misalkan wayang silakan dalang. Mungkin durasinya tidak panjang, tetapi biayanya bisa dari pemerintah kabupaten. Ekonomi mereka bergerak. Di situ kan ada waranggono dan lain-lain, ada sinden itu kan. Nah, bisa dibayar. Kemudian juga misalkan ada merti desa, kegiatan di desa. Ini bisa dilaksanakan misalkan di aula. Di aula di situ zonanya sudah zona hijau. Zona hijau silakan merti desa ada wayangan, tetapi yang nonton harus 50. Ada Satgas Covid di situ, ada petugas keamanan menjaga dengan baik, dijaga betul 50 orang dan bisa disorot menggunakan media, kemudian bisa dimasukkan ke YouTube dan lain-lain. Jadi tetap berjalan untuk seni dan budaya. Intinya apa?
pandemi COVID ini justru ini adalah tantangan kita untuk bisa menyelaraskan kehidupan kita, tetapi kita tidak konyol. COVID ini apaan? Hanya seperti Tidak itu. bunuh diri ya, kan? Mas. Nah, terus kita wayangan misalkan, ataupun kita janengan, atau kita kegiatan budaya yang lain, tari eblek misalkan, kemudian orang berbondong-bondong, ini namanya konyol. Ya kan, tetap harus berjalan, koridornya tepat, dan mengikuti instrumen dari pemerintah daerah. Ternyata di desa itu zonanya zona belum hijau, kuning, oranye, apalagi merah. Kuning saja kalau bagi saya belum saya izinkan, harus betul-betul hijau. Karena untuk hijau sekali kan harus betul-betul kita ritme betul. Nanti tahu-tahu nyelip satu orang pulang dari mana, COVID, ya kan? Seperti di Brebes, seperti di mana? Itu tahu-tahu dari luar negeri atau dari mana itu? Ternyata varian baru. Wah, ya, kita sudah mulai hijau-hijau, masuk varian baru. Apa nggak babak belur semua? Kita akan ulangi lagi, restart lagi kalau komputer dari awal. Itu yang paling penting. Jadi keselamatan ini sangat penting. Intinya memang ini adalah zaman-zaman prihatin. Memang ya, di era sekarang setiap kepala daerah ini diuji dengan kreativitasnya, diuji dengan keadaannya, bagaimana pembangunan bisa berjalan tetapi masyarakatnya tetap terjaga dengan baik. Program-program kami seperti tadi program 100 hari yang kita kuatkan terus berkelanjutan. Ini adalah ada anggaran-anggaran yang direfocusing, anggaran yang dipotong untuk mendukung kegiatan vaksinasi dan lain-lain, intinya untuk COVID-19. Jadi saya ingin membangun jembatan loh, tapi anggarannya ditarik untuk kegiatan COVID, refocusing dialihkan untuk kegiatan-kegiatan COVID. Ini tantangan tersendiri. Jadi sudah uangnya terbatas, sangat-sangat terbatas, sedangkan kita memiliki banyak grand project, banyak sekali kebutuhan. Jadi bagaimana kepala daerah? Inilah tantangan seni tersendiri menjadi kepala daerah di tengah pandemi. Setiap pemimpin yang lahir dan berhasil di tengah pandemi ini, insya Allah pemimpin tersebut banyak pengalaman dan tangguh. Jadi intinya apa? Kalau kami memiliki strategis, hal-hal yang bersifat urgent, hal-hal yang bersifat fondasi, hal-hal yang bersifat utama, inilah yang menjadi program utama kita. Kita siapkan menjadi program pendahuluan. Jadi harus kita support betul. Jangan sampai misalkan ini adalah urat nadi pokok, kita tidak memperhatikan ini, justru kita menggarap urat nadi kanan kirinya. Ini kan sama aja kalau jantung urat nadinya, nadi pokok terus mampet, kita nggak cepat-cepat kateter ya dead. Dengan ekonomi juga sama. Urat-urat besarnya ini kita rawat dengan baik, kita tetap tidak tinggalkan. Misalkan ada keluhan seperti tadi, Pak, rumah saya depannya rusak, ternyata bukan prioritas yang kita bangun, ya kita siapkan minimal kita tambal jalannya, bukan berarti kita ndang-ndangke kita biarkan. Jadi program untuk penambalan ini akan kita siapkan cukup besar. Jadi memang infrastruktur bukan harus halus seperti pipi bayi, bukan, tetapi kita siapkan penambalan tujuannya yang naik motor, naik sepeda tidak kejeglong, itu yang paling penting. Jadi oh ya betul, masyarakat walaupun di tengah pandemi seperti ini, pemerintah tetap berusaha memikirkan bagaimana jalannya ini tetap tidak bolong, tidak amburadul, tidak makro, ini paling penting. Jadi kehadiran kami insya Allah akan semampu kami, semaksimal mungkin. Tetapi mungkin ada beberapa kegiatan yang sifatnya promo, yang sifatnya lain-lain. Ini misalkan kita mau mengundang Mick Jagger atau Metallica, ya kan? Kita hentikan seperti biasanya. Setelah selesai kami di Sumbang, malamnya kan ada panggung hiburan rakyat, ini juga kita hilangkan. Ini juga misalkan saya mau mengundang artis-artis beken untuk objek wisata supaya mengundang masyarakat berdatangan, ini kita hilangkan, kita jadikan dengan artis-artis lokal yang datang juga nggak cukup banyak, intinya menghibur, tetap aman, itu salah satunya. Mungkin yang terkait jalan itu yang jambu seger ya mungkin. Ya, jalan mulus ekonomi bergerak. Ya. Karena seperti di pertanahan itu juga memang sangat memprihatinkan Pak Bupati. Jadi truk itu beberapa memang terguling kalau tidak salah. Tapi kalau konsep kedepannya bagaimana Pak Bupati? Ini keprihatinan pribadi itu Pak Bupati. Sering
kalau kita jalan-jalan ke Jogja itu kan jalannya mulus. Sampai dulu sempat ada guyonan, kalau Anda sudah mulai menemukan jalan berlubang berarti Anda sudah masuk ke Bumen. Itu sempat muncul guyonan beberapa tahun lalu lah. Ini kalau konsep kedepannya akan seperti apa Pak Bupati terkait jalan-jalan di Kebumen? Sama juga ketika teman-teman saya datang ke Kebumen, Pak Haji gitu kan. Saya kalau naik mobil kan disupirin. Begitu saya terbangun, saya yakin itu Kebumen. Karena begitu gebludak gitu. Ada alarmnya. Intinya adalah jangan sampai ada jalan berlubang yang sifatnya membahayakan untuk masyarakat. Minimal ditambal. Tidak mungkin terus dibiarkan. Hanya dipilok putih-putih tapi tidak dilaksanakan. Ditanya kenapa? Nggak punya anggaran. Jangan. Jadi siapkan untuk anggaran rescue, untuk patrolinya mereka, bawa truk, dibawa alat silinder kecil, kemudian juga ada aspalnya, taruh ditempel itu aja dulu, ya kan? Kita akan jawab ke masyarakat. Masyarakat,ku, jalan ini sekarang ini saya tambal. Kenapa ditambal Pak Bupati? Karena anggarannya direfocusing untuk pelaksanaan COVID-19. Sekarang ini 125 miliar kurang lebih. Ini direfocusing. Jadi ibaratnya mau bikin jembatan, mau bikin apa, ini kita tarik semua. Memang ini kita kan ini dana kan turun dari pusat dan nggak jubrak itu turun, bertahap kan turunnya. Ketika dari pusat nggak turun, udah tak kan tidak jadi nih kegiatannya. Nah, tapi bukan berarti kita mau biarkan. Ibaratnya kalau ada orang sakit koreng itu masa kita terus biarkan menjadi belatungan, kan tidak mungkin. Ketika orang sakit koreng segera kita kasih obat, kita kasih obat merah atau obat antiseptik, intinya supaya dia tidak kena jamur ataupun bakteri, cepat sembuh. Intinya apa? Ketika jalan itu berlubang, cepat-cepatlah tim unit reaksi cepat kita untuk melakukan penambalan. Jadi besok masyarakat naik motor malam-malam sudah nggak ada lampu, udah lampunya mungkin redup, terus lampu di jalan-jalanan kurang, berlubang, jeglak, kalau gelongsor di situ malah dia lari meninggalkan motornya karena takut. Jadi kita akan siapkan unit reaksi cepat yang sifatnya adalah untuk melakukan penambalan sepanjang jalan tersebut belum masuk agenda pembangunan. Kalau sudah masuk agenda pembangunan akan kita pasang banner. Jalan ini akan dibangun sepanjang X kilometer, mulai anggaran sekian. Ini akan kita siapkan. Jadi PU besok akan menyiapkan jalan ini akan dibangun, jalan ini dibangun. Nah, yang belum itulah yang akan ditambah. Jadi masyarakat bisa melihat, oh jalan itu sesuatu harus dibangun. Kok Suimen ya? Karena memang kan ada administrasinya, ada lelang, harus ada pemenang. Yang nggak gampang bocor Pak Bupati. Yang nggak gampang lupa. Betul. Jangan sampai sudah dibangun. Karena kan memang pembangunan jalan ini yang saya lihat, mungkin sama-sama kita lihat, dibangun 1 kilo. Nanti tahun berikutnya tambah 1 kilo, yang 1 kilo ini sudah bagus, yang sini iya. Jadi hanya berganti-gantian. Mau saya dibangun 40%, 40%. Jadi masyarakat bisa melihat, oh ya di tempatku sekarang sudah 40%. Yang lain untuk berikutnya, karena harus berganti-gantian. Kekurangannya kita akan berpikirkan sama-sama, pemerintah harus hadir, itu paling penting. Saya akan komunikasi ke provinsi, saya akan komunikasi dengan pusat supaya kekurangan-kekurangan ini akan semakin. Dan kemarin memang saya kikis betul untuk beberapa anggaran, contoh misalkan jalan dari Guyangan ke Petanahan, ternyata itu 2 kilo. Lalu nanti pada saat mengerjakan 2 kilo yang 2 kilo sini sudah amburadul. Ini nomor 2 kilo, ini 4 kilonya sudah amburadul. Yang 2 kilo pertama udah parah. Dia terus ke sana, jadi sampai sana kayak istilah kata kegiatan proyek tahunan, istilah kalau zaman dulu kan. Jadi kita harus fokus. Masyarakat pun paham, oh ya kemarin punyaku sudah dibangun, dan kualitas pembangunan insya Allah itu kan sebenarnya kualitas spesifiknya sudah bagus. Peran APIP, peran inspektorat ini sangat penting. Sehingga anggaran inspektorat ini kita tambahin, periksa itu para pekerja ini diawasi dengan baik. Jangan terus begitu selesai diperiksa-periksa terus
nanti saling tuding. Bukan masalah kita saling tuding, tetapi masyarakat yang nanti dirugikan. Pada saat kerja konsultannya dikomunikasikan dengan baik, seperti apa arahnya. Setelah oke, pelaksananya diawasi, kontrol, dicek, dicek tuh. Makanya jangan pernah melaksanakan ketika dicek, dikontrol itu seolah-olah harus nyamoni. Itu jangan pernah dilaksanakan. Itu kan perbuatan tidak baik. Penyuapan atau gratifikasi. Jadi biarkan saya ngomong, itu tugasnya kontrol. Seperti saya datang ke pasar, ada proyek pembangunan, saya cek besinya, saya bawa garis ukur itu, terus ngecor besinya di atas tak dedel, saya nih pakai tangga, saya ukur betul. Kenapa ini besinya kok yang tengah ukurannya beda? Macam-macam alasannya. Panggil inspektorat, periksa. Ternyata ada temuan. Sudah suruh bayar kerugiannya. Gitu. Kalau tidak ya bermasalah nanti dia. Yang sampai uang rakyat ini tidak dipertanggungjawabkan dengan baik, yang mendapat kerugian adalah rakyat itu sendiri. Itu paling penting. Salah satu simbol kebanggaan masyarakat Kebumen kan pendopo, Pak. Beberapa hari ini ada kegiatan seperti semalam dan yasinan, itu menurut saya luar biasa, Pak. Siapa yang tidak bangga sih warga Kebumen kalau bisa hadir ke pendopo ya. Ini ke depan untuk pendopo akan ada banyak kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat atau bagaimana, Pak? Event di tengah pandemi akan kita tarik ke pendopo. Saya sudah memilih beberapa konsep. Event akan kita tarik dimulai dari pendopo. Misalkan yang kelompok kuda lumping, ya nanti kita akan tarik kuda lumping, kita yang menonton ya kita panggil beberapa tokoh masyarakat untuk melihat dengan batasan-batasan tertentu. Otomatis seperti kan pendopo kan terbuka ya, terbuka, jadi pekerja seni juga bisa melihat. Jadi seperti tadi yasinan dan tahlil itu setiap malam, tadinya kan tiap malam Jumat, ini akan kita malam Jumat Kliwon, insya Allah akan kita aktifkan setiap malam Jumat. Kemudian ada anak-anak main biola, itu juga kita persilakan. Anak-anak kemarin yang mulai belajar gending, kita juga persiapkan alat gendingnya, mereka juga bisa main gending di sini, kita tonton. Kita juga bangga punya anak-anak kita yang masih kecil-kecil SMP sudah pintar main gending, kita saja nggak bisa ya kan. Jadi ini adalah satu kebanggaan. Nah, mereka kan kreatif senang. Jadi jangan biarkan anak kita itu masuk ke kamar terkurung di dalam atau apa yang diperlakukan. Kalau zaman dulu orang tua saya akan khawatir ketika anaknya belum pulang bermain, dicari kemana-mana. Tetapi justru sekarang ini orang tua patut untuk berhati-hati ketika anaknya di kamar gak keluar-keluar. Smartphone kan dunia di tangan dia. Betul. Kita juga harus prihatin, ada masih muda masuk teroris. Karena apa? Karena dia mengajinya itu melalui guru mati, yaitu smartphone tadi. Tapi kalau dia melakukan mengaji dan mengkajinya itu dan melalui guru seperti hanya Muhammadiyah, misalkan di hari Minggu ya, Minggu pagi ini kan, walaupun melalui daring kan yang berbicara di sana orang hidup, jadi bisa sambil ditanya. Misalkan Pak Dr. Hasan Bayi ini semua nanya, ini yang dimaksud dengan kadal Mesir apa? Seperti itu. Kayak Abdul. Masalahnya kan, di situ kan di kitab dikatakan kadal Mesir itu halal. Lah nanti dimakan kadal-kadal itu kan ini di kitabnya kan, kitab fikihnya kadal itu halal. Padahal kadal Mesir yang dimaksud kadal di sana itu makanya embun dan rumput-rumputan. Lah kalau di sini kan makan hewan-hewan. Lah nanti malah jadi salah kaprah. Yang ujungnya biawak pun halal. Iya, nanti juga akan semakin jauh ketika pemahaman, apalagi khususnya fikih ya kan, itu harus betul-betul ada guru untuk mengkajinya. Jadi nggak main-main. Kalau membaca di kitabnya lurus-lurus saja, nanti tanpa di keterangan yang benar ya akan semakin jauh. Jadi orang tua harus mendorong anaknya untuk kreativitas kegiatan yang lain. Karena apa? Dunia di luar itu membutuhkan skill anak-anak yang kreatif. Jadi kalau memang dari kecil dia, apakah dia belajar bela diri, apakah dia belajar seni, budaya, terorganisasi, ketika dia menghadapi hidup yang nyata, dia akan betul-betul survive kuat. Itu yang paling penting. Kalau tantangan terbesar Pak Bupati untuk mewujudkan
100 hari kerja, atau tadi karena Pak Bupati menyampaikan ini akan berkelanjutan, tidak hanya 100 hari kerja, apa tantangan besar untuk mewujudkan hal tersebut, atau visi sampai nanti 2024 atau 2025 tadi Pak Bupati? Ya, tantangan pertama adalah pasti anggaran. Anggaran kita apalagi sekarang ada refocusing, jadi yang seyogianya kita akan melaksanakan pembangunan secara maksimal dengan anggaran yang ada. Ini betul-betul harus diteliti kembali, ditarik kembali mana yang menjadi prioritas utama. Kemudian adalah pandemi COVID-19. Ekonomi bergerak ini salah satunya adalah dengan event, dengan kegiatan. Anggaplah kita memiliki sebuah mall itu kalau kita memiliki banyak event di dalamnya, maka mall itu akan hidup. Misalkan kita mempunyai mall tetapi tidak ada event, hanya seperti pasar, lama-lama jenuh orang akan ke situ. Maka di saat Imlek ada barongsai, di saat Lebaran ada festival baju gamis atau apapun. Intinya apa? Intinya bergerak. Di saat mungkin hari tertentu ada manggil artis di situ, nyanyi di situ. Ini apa? Menghidupkan daripada mall itu sendiri adalah ada banyak event. Nah, inilah tantangannya. Tantangan pandemi COVID-19 ini adalah tidak ada event yang terbuka dengan bebas, ekonomi harus bergerak. Nah, strateginya seperti tadi saya sampaikan bahwa kami mengurut betul mana sih yang menjadi prioritas paling utama yang harus dilaksanakan. Jadi ada paling utama dan utama yang harus dilaksanakan. Selain itu baru kita pikirkan selanjutnya. Tapi yang paling utama untuk masyarakat, utama untuk rakyat, ini yang harus kita laksanakan dengan segera. Setelah itu pandemi COVID. Adanya sekarang adalah vaksinasi secara massal oleh pemerintah pusat. Ini adalah ikhtiar yang terbaik. Salah satu ikhtiar terbaik adalah dengan vaksinasi. Jadi masyarakat kita mohon untuk melaksanakan vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya. Hindari adanya hoax, berita-berita hoax yang mengatakan vaksin ini, vaksin itu, dan macam-macam. Alhamdulillah saya sudah divaksin, alhamdulillah tidak apa-apa. Dokter sudah ya? Alhamdulillah sudah. Dokter sudah divaksin, alhamdulillah juga tidak apa-apa. Nah, ini gejalanya lapar sama ngantuk. Lapar dan ngantuk. Jadi aku walaupun kemarin saya vaksin pas kebetulan terus kegiatan banyak tamu ya, itu sepaksa-paksa saja tetap terasa ngantuk kan, saking banyaknya kegiatan tetap ngasih ini reaksi dari vaksin nih, pasti ngantuk berat nih. Tapi karena banyak kegiatan saya tidak terasa, tapi rasa di dalamnya sangat kuat. Begitu selesai gelap langsung. Jadi yang dikatakan vaksin nanti akan cacat lah, akan apalah, ini adalah hoax. Jadi kita harus patut bersyukur, ini adalah perjuangan pemerintah pusat. Vaksin ini ibaratnya pertarungan, kan adalah pertarungan negara. Produksinya masih terbatas, yang membutuhkan jutaan atau mungkin miliaran orang yang membutuhkan. Masing-masing negara beradu cepat, beradu hebat, beradu bisa membayar untuk vaksin ini. Jadi kalau terus ada yang nyinyir tentang vaksin, ya nanti akan rugi sendiri. Kalau ibaratnya ada 1 juta orang, satu yang nyinyir, masa kita harus ikut yang satu, ya kan? Sedangkan yang lain pun alhamdulillah kan baik, terlaksana dengan baik. Seperti hanya ada vaksin polio, vaksin yang lain, DPT itu kan. Ini tujuannya apa? Tujuannya memang dulu pada saat penyakitnya itu ada pasti belum ada vaksin. Berkembangnya teknologi, berkembangnya ilmuwan, ada vaksin. Setelah vaksin ya bayi-bayi pun sekarang banyak vaksin MRI dan macam-macam lah, sekarang udah banyak vaksin. Kalau saya mungkin dulu cuma vaksin cacar itu kan, polio, sekarang saking banyaknya vaksin. Nah, karena memang perkembangan teknologi menunjukkan keberhasilan untuk memulai vaksin. Ketika kita mengumur ada vaksin meningitis, Muhaji ada vaksin meningitis, ada vaksin influenza dan macam-macam. Itu salah satu tantangan, Dok. Jadi intinya bahwa tantangan itu harus saya hadapi dan harus saya selesaikan. Yang pertama tadi tentang berkurangnya anggaran, karena fokus untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kedua tentunya adalah pandemi COVID-19 ini, justru ini harus kita kuatkan, akan tumbuh kreativitas yang baru.
masyarakat yang memiliki SDM yang unggul dan SDM yang tahan banting, itu paling penting. Kalau boleh menyimpulkan sedikit Mas Hari, jadi sepertinya Pak Bupati kita ini ingin membangun good governance. Ya betul. Dan good governance, dan luar biasanya tadi beliau juga menyampaikan bahwa jajaran-jajaran di bawah beliau juga sudah memiliki komitmen kuat dengan membuat fakta integritas. Kalau boleh tahu Pak Bupati, misalkan apa kira-kira kalau nggak mampu mencapai gitu? Nggak usah. Artinya beliau ingin membangun good governance tadi, terus kemudian jajaran di bawahnya sudah siap. Nah, biasanya fakta integritas kan memang apa nih kalau nggak berhasil mengikuti. Nah, terus kemudian menariknya adalah beliau juga ingin menghadirkan sebuah pemerintahan yang bisa selalu hadir, memberi solusi untuk permasalahan yang ada di Kabupaten Kebumen. Dan kalau mendengarkan apa yang beliau sampaikan tadi, konsepnya sangat jelas Pak Bupati, dan kalau ini bisa dikawal betul, apalagi beliau yang cukup istimewa adalah ada program-program yang nanti dalam pelaksanaannya terkait dengan kolaborasi dengan masyarakat. Tadi disebutkan ada Lasismu, Lasisnu, yang insya Allah kita juga siap berperan Pak Bupati. Nah, harapannya dengan program-program dan komitmen dari pemerintah dan melibatkan masyarakat, ke depan Kebumen bisa naik dari terkaya nomor 35. ini kata-kata yang cukup unik menurut saya, dan ini memberikan motivasi. Jadi juara nomor 35, tapi nggak usah dikatakan dari berapanya. Terkaya nomor 35, ya moga-moga ke depan nomor 34, 33 dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih. Kami doakan semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa tetap bersepeda kiloan. Tadi saya mau nanya boleh ikut sepeda atau tidak, tapi tadi ada beberapa teman yang menyampaikan, maaf kalau Pak Bupati bersepeda nggak pakai istirahat. Wah, ini bahaya. Saya kalau 3 kilo itu paling nggak 2 piring nasi. Semoga Pak Bupati senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa menyelesaikan amanahnya dengan baik. Dan seperti dalam status beliau di WA, menjadikan politik ini sebagai ibadah. Wah, ini yang gembira. Yang gembira. Ini sangat menginspirasi bagi saya. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati. Terima kasih juga atas keberkenanannya untuk diskusi dengan kami, dan insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat di Kebumen terkait dengan bagaimana program-program 100 hari kerja Pak Bupati. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita diskusikan dengan Pak Bupati. Sudut Simpang 5, jangan takut bicara.